Saatnya kita akan memulakan ibadah kita. Kita angkat satu pujian, hai mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan bala surga, sembah dan puji, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Bernyanyilah kamu tentara malaikat, bernyanyilah kamu tentara malaikat, turut bernyanyi dan pujian. Pujilah Tuhan juru selamatku, sembah Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah Dia, sembah dan puji, sembah Dia, sembah dan puji, sembah Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat anugerah-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu. Oh, haleluya. Segala pujian bagi-Mu Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Sembah dan puji Dia, sembah dan sembah Dia, sembah dan puji
bersama-sama. Sempadan, sempadan. Nanti Bapak Nasaret akan berdoa buat ibadah kita. Sempadan, sang sembah Engkau sebagai Tuhan dan Raja atas kehidupan kami. Malam hari yang indah ini kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Bapa. Engkau Allah yang sungguh baik, teramat baik dalam kehidupan kami. Di malam Natal pengucapan syukur keluarga kami ini Tuhan, biarlah kuasa dan pengurapan Tuhan malam hari ini turun atas ibadah pengucapan syukur Natal keluarga ini Bapa. Tuhan, diserahkan ibadah kami ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa, nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang turun ke dunia ini untuk menyelamatkan kami. Dan juga Bapa, sebentar kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapa, urapan khusus Engkau taruh di bibir mulutnya Bapa, menyampaikan isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah Natal keluarga ini Bapa. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, boleh berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita saudara. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Mari boleh tepuk tangan sama-sama Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi katakan hai, hai siarkan di bukit dan di mana jua, hai siarkan di lahirnya Al-Masih. Di waktu kau gembala, di waktu kau gembala, jaga dombanya terpancar dari langit cahaya dunia. Oh, hai siarkan di bukit dan di mana jua, hai siarkan di lahirnya. Sekali lagi katakan hai, hai siarkan di bukit dan di mana jua, siarkan di lahirnya Masih. Gembala sangat takut, gembala sangat takut ketika mendengar hati yang balas surga kita. Lahirnya
lahirnya masih, sekali lagi, lahirnya masih. Haleluya. Boleh dengan tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan kita, saudara. Kita punya Tuhan Raja Maha Besar, Raja di atas segala raja. Haleluya. Boleh berikan tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan kita, saudara. Coba lihat di balik kertas ada pujiannya. Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Sekali lagi katakan, oh Tuhan, Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Benar, haleluya. Sing Tuhan, Tuhan Raja Maha Besar. Kami datang, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja, Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia, sebab Dia pencipta dunia. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Oh, dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Sekali lagi, oh dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha. Jemaat Tuhan katakan dengan bersuka, oh dengan coba sekali lagi dengan keras, jangan bersuka malam ini. Dengan bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan, Tuhan Raja Maha Besar. Sekali lagi, oh Tuhan Raja Maha Besar. Puji Tuhan, Dia Raja di atas segala raja. Kita tinggal berdiri Bapak Ibu Saudara, dan kita siapkan hati kita. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Oh praise the name. Oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. For in
Karena kami sungguh merasakan hadirat-Mu. Merasakan jamahan Tuhan di tengah-tengah kami. Di mana Engkau manis dan lembut berbicara kepada setiap kami. Pribadi lepas pribadi. Karena itu malam hari nanti kami melimpah dengan syukur Bapa. Hati kami melimpah dengan puji-pujian dan hormat. Dari mulut kami keluar pengagungan untuk memuliakan nama di atas segala nama. Nama Yesus Tuhan kami. Allah Israel, Allah yang sudah datang menjadi manusia, berinkarnasi di dalam Allah anak Yesus Kristus Tuhan kami. Immanuel, Immanuel, Allah beserta dengan kami. Kami memperingati itu malam hari ini Tuhan Yesus. Bukan sekedar memperingati, tapi setiap kami rayakan ini, kami belajar banyak hal. Kami belajar kebaikan, kebajikan, kemurahan Tuhan yang menyertai kami seumur hidup kami, sepanjang kami hidup sampai hari ini. Dan biarlah Roh-Mu sendiri berbicara di tengah-tengah kami pada saat ini, mengurapi mata hati kami, membajak mata hati kami. Biarlah kebenaran firman-Mu jatuh di tanah yang subur, sehingga dia berbuah buah yang banyak dan lebat dan manis, supaya hidup kami menjadi saksi sebagai anak-anak Allah, sebagai murid-murid Yesus, sebagai keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang diberkati, keluarga yang menjadi berkat. Orang-orang Kristiani yang menunjukkan iman percayanya hanya kepada Dia, Raja di atas segala raja, Allah yang besar, Almighty God, Yesus Kristus. Berfirmanlah Tuhan malam hari ini, dan urapilah hamba, karena kami semua siap mendengarkan kebenaran firman. Dan terpuji-pujilah nama di dalam nama Yesus Tuhan. Kami bersyukur dan kami bersukacita. Amin. Amin. Baik, shalom, selamat malam Bapak Ibu. Kita bersukacita malam hari ini. Dan saya percaya bahwa kita dalam berkat Tuhan, dalam suasana Natal hari ini, ya, dan saya mau mengatakan bahwa sedikit memang aneh ya, karena kita bermasker. Nah, kalau saya suruh dekat bisa pecah suaranya kan. Jadi ya, kita harap kita juga berprotokol, amin. Saking semangatnya kita tetap harus jaga kesehatan kita. Ya. Jadi saya minta maaf kalau terlalu dekat mungkin pecah Pak. Jadi boleh. Ya, bahwa saya ingin share apa yang Tuhan mau kita dengar malam hari ini, yaitu saya ingin bahas refleksi hidup 2020. Ya. Refleksi 2020. Ya. Banyak hal yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita, ya, di tahun ini 2020. Banyak perkara yang Dia sudah buat dalam kehidupan kita. Oh, boleh saya minta ini? Ini aja. 2020, dan kita tahu bahwa banyak planning kita, rencana kita yang tidak terlaksana di tahun 2020, baik program gereja, program apapun, ya, tidak terlaksana. Kenapa? Orang buat program, buat apa aja, dan kemudian itu tidak terjadi. Banyak pernikahan yang tertunda, ya, banyak acara-acara yang harus dipending. Ya, gereja juga bahkan punya program, tapi banyak nggak jalan. Tapi yang saya belajar satu hal, bahwa di sini Tuhan menunjukkan rencananya, bahwa hanya rencana Tuhan saja yang tidak pernah gagal. Ya, manusia boleh berencana, manusia boleh buat ini dan itu nggak bisa kecuali Tuhan. Kita belajar refleksi 2020 ini. Siapa yang mau
eh, memprediksi kalau kita duduk di sini pakai masker, saya khotbah bermasker. Ini agak aneh buat saya. Ya, saya juga baru pulang dari Manado bulan lalu dan ya seperti begini. Saya bilang refleksi kenapa Bapak Ibu Saudara sekalian sebagai orang percaya bahwa hidup Bapak Ibu Saudara dan saya adalah dalam campur tangan dan kontrol Tuhan. Tidak ada sesuatu pun yang thank you. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Tidak ada. Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi karena Dia mengasihi, karena Dia menyayangi kita. Makanya saya bilang banyak yang terpending, banyak yang tertunda. Pernikahan tertunda. Hanya yang tidak bisa ditunda, kematian. Saudara mungkin mengalami di kompleks ini. Keluarga itu nggak bisa dalam bulan depan selesai COVID, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Pernikahan boleh ditunda. Saudara boleh bilang nanti aja pernikahan tahun depan, cari waktu yang baik. Nah, jadi ada kedaulatan Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita sebagai orang Kristen. Ada memang hak prerogatif Tuhan yang nggak bisa kita batali. Nah, karena itu, mari kita refleksi apa yang sudah terjadi di tahun 2020 ini. Mari kita belajar. Saya berdoa sepanjang firman Tuhan ini disampaikan, Tuhan berbicara kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Kalau saudara punya Alkitab bisa buka bersama-sama dengan saya di 1 Korintus 6 ayat yang ke-11. 19 dan 20 ingin saya bacakan. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Perhatikan ini. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Ayat yang ke-18. Bisa lompat ayat 19-20. Karena ini fokus kita. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan apa? Dengan tubuhmu. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Ini akhir tahun, masuk 2021. Banyak hal yang tidak kita prediksi, yang kita tidak tahu itu terjadi. Tapi ingat kembali, semua dalam kontrol Tuhan. Tahun depan siapa yang tahu? Enggak ada yang tahu. Saudara bertetangga duduk dekatan seperti ini, kita nggak tahu apa yang terjadi besok dengan saudara kita di samping kita. Ya, tetapi satu hal yang kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita, itu Immanuel. Itu yang lebih penting. Immanuel, ada jaminan, ada garansi dari Tuhan buat saudara dan saya. Tetapi ini tidak bisa terjadi begitu saja tanpa ada kontribusi dari kita. Paulus mau mengatakan di Korintus kepada jemaat di Korintus, tetapi siapa? Siapa itu siapa? Maksudnya siapa itu siapa? Saudara dan saya. Amin. Siapa itu adalah satu pribadi. Saudara dan saya, jemaat Tuhan. Jadi kalau saya mengatakan jadi apabila Yesus mengikatkan dirinya pada Tuhan, saya harus mengikatkan diri saya pada Tuhan. Saudara, Bapak Ibu harus mengikatkan diri Bapak Ibu kepada Tuhan. Kenapa kita harus mengikatkan diri kepada Tuhan? Orang mengikatkan diri kepada Tuhan, Alkitab berkata dia menjadi satu roh dengan Dia. Satu roh dengan Dia. Allah itu roh. Amin. Kita menjadi satu roh dengan Dia. Kita mengikatkan diri dengan Tuhan. Perhatikan, bukan kita mengikatkan diri dengan dunia ini. Dunia ini akan lenyap. Hanya dua hal yang kita mengikatkan diri. Ini covenant, ini bicara tentang ikat janji atau covenant. Ikat janji atau covenant, perjanjian seumur hidup. Covenant.
Ikat janji dengan siapa? Dengan Tuhan yang adalah roh. Yang kedua dengan siapa? Pasangan saudara, suami dan istri saudara. Di situ kita covenant. Waktu bapak ibu menikah, orang menikah rata-rata. Bulan cincin ini bulat, tidak ada batasnya. Tidak ada pemisah antara kamu dan istrimu. Sampai maut memisahkan. Nah, sampai maut itu waktunya Tuhan. Makanya saya bilang tadi, yang bisa menentukan hanya Tuhan. Amin. Jadi hanya dua hal kita covenant, dengan Tuhan yang adalah roh Allah, dan dengan suami kita dan dengan istri kita. Itu covenant, itu ikat janji. Kenapa? Karena kita ini, maka digambarkan mempelai. Allah itu mempelai laki-laki, kita gerejanya, saudara dan saya mempelai wanitanya. Dia menjemput kita seperti ini. Nah, kalau kita mengatakan kita mengikatkan diri dengan dia, bukan dengan dunia ini. Orang begitu terikat dengan dunia ini, terikat dengan pangkatnya, terikat dengan jabatannya, terikat dengan gelarnya, terikat semuanya, sehingga bahkan waktu mau pensiun dia takut. Kenapa? Sudah habis tuh jabatan. Kalau nggak ada lagi, sudah habis nih uang, sudah rasa minder, udah rasa nggak berdaya, power syndrome. Kenapa? Karena dia terikat dengan ini. Kenapa banyak perceraian, pertentangan, sewaktu bahkan orang itu bisa punya uang dalam posisi hebat, karena dia terikat dengan itu, sehingga dia bisa melepaskan perjanjian covenant antara suami dan istri. Nah, ayat ini mengatakan ketika kita mengikatkan diri kita dengan Tuhan, ketika kita mengikatkan diri kita dengan suami dan pasangan kita, tidak ada yang memisahkan kita kecuali maut, kecuali waktu Tuhan tadi. Hanya kematian. Orang udah biasa saudara lihat kematian saat ini kan, Bapak Ibu. Sebentar kena COVID, kena ini, kena itu. Siapa bisa lawan itu? Enggak ada yang bisa. Marilah kita mengikatkan diri kita dengan Tuhan. Ya, bukan dengan dunia, bukan dengan posisi, bukan dengan jabatan, bukan dengan kekayaan. Itu akan lenyap. Itu akan pergi. Tapi barang siapa mengikatkan dirinya dengan Tuhan, dia akan menjadi kekekalan bersama-sama dengan Allah Bapa di surga. Itulah kekristenan. Itulah yang Tuhan panggil kita. Makanya Paulus mengatakan seperti itu. Sia-sia ibadah kita, sia-sia kekristenan kita. Saya mau mengatakan, kalau kita tidak mengikatkan diri dengan Bapa, supaya kita menjadi satu roh dengan Dia, karena kekristenan itu bukan hanya agama. Jadi sewaktu kita merayakan Natal seperti ini, kita bersyukur Allah itu menjadi manusia. Karena demikian besar kasih Allah akan dunia ini, maka dikaruniakan anak yang tunggal. Datang sebagai manusia, berinkarnasi sebagai manusia. Dia Allah yang maha tinggi, Allah yang transcendence, menjadi yang imanen, yang disebut Immanuel. Allah bersama-sama dengan kita, mengambil rupa hamba. Paulus berkata, mengesongkan dirinya, mengambil rupa hamba dan menebus kita. Dan dia memanggil kita bukan lagi hamba, tetapi sahabat. Saudara, kenapa Paulus tulis surat seperti ini? Bayangkan dia, Allah yang besar, jadi manusia. Ya, jadi pilihan Tuhan mau tinggal di kandang binatang. Luar biasa inkarnasi. Dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Dia mengambil rupa seorang hamba. Hamba. Karena pada zaman itu juga banyak hamba. Kalau Paulus mengatakan kamu nggak disebut lagi hamba tapi sahabat, karena pada zaman itu hamba begitu banyak. Hamba itu berarti budak. Dalam bahasa Yunani-nya agarazo. Budak belian. Jadi orang yang punya uang bisa beli budak pada waktu itu dan diambil supaya budak itu bebas. Dikasih surat, dia bebas, dibeli oleh tuannya. Kira-kira begitu juga waktu Yusuf. Nah, Yesus Paulus beritahu kepada ini supaya orang-orang pada zaman orang Israel pada zaman itu mereka mengerti konsep ini. Bahwa kita ini seperti budak. Yesus datang membebaskan kita, membeli kita. Karena kita ini budak, gak ada harga. Gak ada harga.
Bapak Ibu, lebih berharga binatang daripada budak pada waktu itu. Karena kalau binatang sakit mereka bawa di tabib obatnya binatang itu. Nah kalau budak sakit dibiarkan saya sakit karena dia budak. Yang mati kalau mati. Beda ya. Yesus panggil kita dan dia tebus kita. Dia nggak sebut lagi kita budak. Dia beli dan kita menjadi sahabat. Bukan budak, bukan slave. Friend of God. Itu. Nah, Tuhan mengatakan seperti ini. Saya lanjut baca. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ingat, kita ini bukan milik kita sendiri. Itulah kedatangan Tuhan. Jadi kita udah ditebus. Bukan lagi milik kita. Sama, saya bilang tadi hanya dua hal. Covenant dengan Tuhan, dengan pasangan kita. Sewaktu Bapak Ibu menikah, saya bicara family ya, banyak. Karena kejadian selama COVID ini, Bapak Ibu, angka perceraian begitu tinggi. Boleh cek di sana, gitu. Daerah Jawa Barat, di Bandung, di Bogor. Kantor urusan agama itu orang antrian, bukan antri sembako, antri cerai. Orang Kristen aja tidak kelihatan, barangkali. Kenapa? Karena dia mengerti hukum. Dia mengerti hukum. Nggak boleh turun bacere. Tuhan Yesus marah. Habis tempat tidur boleh. Itu kan hebat orang Kristen. Jadi orang Kristen penuh dengan kebohongan, kemunafikan. Banyak seperti ini. Karena kita tidak ngerti firman Tuhan. Jangan turun bacere. Nggak boleh, Tuhan sudah bilang. Marangana papa tidur di sana, mama tidur di sini. Papa di dalam, mama di dalam, papa di luar. Ya, itu bagi kita itu sudah normal. Gitu ya. Jadi kenapa seperti ini? Karena mereka tidak mengikatkan dirinya satu dengan yang lain. Sewaktu suami istri berikat janji, mereka menjadi satu. Bukan lagi dua. To become one. Dua itu menjadi satu. Tidak ada yang dapat memisahkan kita kecuali maut, artinya kecuali kedaulatan Allah turun atas kita. Nah, kejadian di tahun ini luar biasa, saudara. Saya mulai di beberapa keluarga, bahkan minggu-minggu lalu. Enggak ada artinya saya melayani orang yang hebat, orang yang kaya di Jakarta, masih muda, miliarder. Kelihatan rumah tangga baik, anak besar-besar seperti ini. Bisa mau berpisah hanya karena saya nggak tahu, karena mungkin kaya, karena hebat. Istrinya cantik, tapi orang lebih cantik, artis, dia ke sana. Luar biasa. Sementara terus saya pikir ini kenapa seperti ini? Banyak, dan ternyata komunitas ini begitu juga seperti itu. Temannya ada satu lagi, temannya punya teman begitu lagi. Apa yang mereka cari uang? Berlebih-lebihan, hambur-hambur itu duit. Ada orang karena jabatan, karena posisi, begitu dia pegang jabatan, udah lupa itu keluarga, lupa itu janji. Tuhan tinggal Tuhan, janji tinggal janji. Saudara, kenapa kita memperingati Natal seperti itu? Yesus datang buat setiap keluarga kita membawa damai. Amin. Bukan hanya sekedar kita memperingati Natal dan senang. Kenapa saya membawa seperti ini, refleksi 2020 ini, supaya kita menghargai, menghormati apa yang Tuhan sudah kasih sama kita. Kalau kita masih duduk sama-sama, rayakan sama-sama Natal, mari rayakan bersama-sama dengan keluarga. Mari kita ikatkan diri kita satu dengan yang lain, sebagai family, sebagai suami dan istri, sama-sama dengan anak-anak. Kita menjadi satu roh dengan Tuhan. Kita menjadi satu tubuh dalam gerejanya. Kita menjadi satu family, keluarga jasmani. Benar-benar. Karena kita nggak bawa pangkat kita nggak bawa jabatan kita nggak bawa gelar kita, kependetaan siapapun. Yang kita bawa, yang kita pertanggungjawabkan, Bapak Ibu Saudara, berdiri di hadapan tahta putih nanti, tahta pengadilan nanti. Setiap orang akan mempertanggungjawabkan itu kepada Tuhan. Dan saudara berdiri dan saya di sana. Nah, mungkin Tuhan akan tanya, kalau saudara bapak, istrimu di mana? Anak-anakmu di mana? Suamimu di mana?
Amin. Mari kita berjalan, karena orang tidak mengikatkan dirinya dengan satu pendapat dengan Tuhan. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Kita ini bukan milik kita lagi. Kita nggak ada apa-apa. Kita udah dibeli. Terserah Tuhan mau apain kita. Saya mau bawa saudara kepada begini, surrender di tahun 2021. Siapa yang tahu 2021? Tapi saya mau pesan seperti ini, karena kita udah dibeli. Tubuh kita bukan kita lagi, keluarga kita bukan kita lagi, masa depan kita nggak tahu. Tapi yang saya tahu, Tuhan bersama-sama dengan saya. Mari kita surrender kepada Tuhan. Mari kita mengikatkan diri dengan Tuhan. Mari kita bawa keluarga kita dengan Tuhan. Jangan keluar kata-kata. Kalau ada kata-kata itu di tahun 2020, minta ampun sama Tuhan. Jangan keluar kata-kata cerai. Dikit-sedikit, pacaran itu orang. Bosan, satu anak saya. Jangan ada keluar kata-kata seperti itu. Sewaktu saya tanya orang ini ya, si muda, kenapa bisa? Begini kok. Kata-kata ini selalu ada. Selalu ada. Karena compare suami dengan suaminya orang lain. Terus suaminya serasa baik. Kekayaan apa yang kurang? Sangat kaya. Gagal lah. Ganteng. Istri cantik. Tapi gak ada kepuasan di sana ya. Gak ada. Mau cari pendidikan hebat, sekolah di luar negeri, master, kaya, sangat kaya, istri bagus, suami bagus, gak jaminan punya masa depan yang baik itu. Harus kita ajar firman Tuhan. Apa yang keluar? Kata-kata itu. Saya gak suka kata-kata itu katanya. Itu tidak disadar lah oleh istri. Sedikit-sedikit cerai. Saya mau bilang refleksi 2020. Kalau Bapak Ibu suka selalu kata gitu, peringatan ini profetik buat kita ya. Saya berdoa nih apa yang semua khotbah di sini. Sedikit lihat lari-lari, sedikit keras. Tetapi memang Tuhan mau saya bicara seperti itu malam hari ini. Saya sebenarnya prepare yang lain, yang bagus banget untuk Bapak Ibu dengar. Tapi tidak tahu Tuhan suruh ngomong seperti ini. Saya kasih Bapak Ibu pulang Isab Jen pernah berkata Pastor Yes itu bagus luar biasa firman-Nya. Tapi saya nggak, Tuhan mau bilang sama Bapak Ibu sekalian, hati-hati dengan perkataan kita dan mari kita ikatkan diri kita dengan Tuhan di tahun 2021. Jangan ada keluar kata-kata yang tidak memberkati, kata-kata yang tidak membangun suami saudara, istri saudara, dan anak-anak saudara. Kalau saudara satu roh dengan Tuhan, saudara akan keluar roh Allah yang berbicara. Kita bisa menegur, tapi dengan cara Tuhan, bukan cara kita. Karena Tuhan mau bawa keluarga Bapak Ibu tahun 2021 adalah tahun promosi dari Tuhan. Kalau kau sungguh-sungguh mendengar perkataan ini Alkitab berkata dan tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tapi merenungkan Taurat itu siang dan malam, maka percayalah engkau akan berhasil. Dan kedua, laki untung. Firman itu tajam seperti pedang bermata dua. Firman itu seperti pelita dan tapi juga seperti palu. Godam yang memukul kita. Tuhan mengajar kita karena Dia mengasihi kita. Mungkin Bapak atau Ibu terus dengar firman yang sedap. Pahit kita di lidah kita, tapi akan manis nanti di kerongkongan kita. Alkitab bilang seperti itu. Mari kita satukan hati kita. Tuhan mengasihi pernikahan Bapak Ibu. Tidak ada nggak bisa diperbaiki, tidak ada nasi jadi bubur. Kalau kita mau mengikatkan diri dengan Tuhan, itu gunanya kita peringati Natal. Itu gunanya kita ada yang katakan Merry Christmas. Saya setiap Natal pasti saya bersuka cita pribadi. Umur saya bertambah 1. Saya lahir tanggal 25 Desember sebentar lagi. Ya. Tapi yang selalu saya ingat kalau saya mengatakan Tuhan kalau kau tambah umur saya 25 Desember, satu umur panjang, satu berkat Tuhan yang luar biasa. Di mana hidup saya mau menjadi berkat buat orang lain. Kalau saya berpikir kalau saya mau menjadi berkat buat orang lain, no matter saya mau senangkan orang lain, saya hanya mau menyenangkan Tuhan. Kalau Tuhan suruh saya bilang A, saya akan bilang A. Dia bilang B, saya bilang B, saya tidak bilang C. Karena saya berkhotbah bukan cari duit.
bukan untuk ini. Tuhan pelihara hidup saya, Tuhan pelihara keluarga saya, Bapak Ibu. Tanpa manusia kasih duit. Saya harus tanam di pikiran saya, di hati saya, bahwa Yesus adalah seorang hamba Tuhan, bukan hamba uang, bukan hamba manusia, bukan menyenangkan telinga dan pikiran manusia. Jadi setiap ada kesempatan seperti ini, saya akan berbicara kebenaran, dan hanya kebenaran, karena yang dituntut dari seorang hamba Tuhan adalah kebenaran itu sendiri. Apabila saya menghadap Tuhan, pesan saya, karena saya mengasihi Bapak Ibu, saya sering datang ke sini. Rukunlah, damailah, suami dan istri. Akhirilah tahun 2020 ini dengan refleksi yang benar. Berdamailah supaya anak-anakmu akan melihat dan ada cerita buat anak cucumu nanti. Itulah impartasi kehidupan kita. Bukan berapa taatnya kita beragama, bukan berapa aktifnya kita melayani di gereja. Bukan itu. Saya mau bilang bukan. Bukan itu yang dihitung Tuhan. Bukan pelayanan kita secara rohani, bukan itu. Your family, di mana menjadi contoh buat keluarga. Ingat, mujizat yang pertama Yesus buat di Kana di hari pernikahan, air jadi anggur. Ketika engkau percayakan hidupmu dan mengikatkan dirimu dengan Tuhan, menjadi satu roh dengan Dia, minta apa saja kau perlukan, Tuhan akan berikan kepada saudara. Minta apa aja. Dan kita punya cerita yang luar biasa. Amin. Mari kita menyongsong tahun 2021. Exciting, penuh kemenangan. Tak ku tahu kan hari esok, tapi langkahku pasti dengan Tuhan. Tak ku tahu kan hari esok, itu kan ada lagu. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tetap. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap, walaupun Cina buat surya baru. Ya, lebih panas katanya dari surya ini. Maka siapa yang tidak lenyap? Ini firman. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi apa kelanjutannya Bapak Ibu? Firman Tuhan. Ya. Firman Tuhan lebih kokoh dari langit dan bumi. Bayangkan itu. Firman Tuhan semua di bumi ini, saudara, semua material bentuknya di kosmos ini itu akan banyak, akan hancur seketika nanti. Tapi yang tinggal tetap firman. Firman. Langit dan bumi akan berlalu. Saudara tahu apa? Langit dan bumi itu jadi langit. Langit dan bumi tetap, firman Tuhan tetap tinggal. Hanya firman Tuhan, artinya firman Tuhan lebih kokoh dari semua ciptaan ini. Karena ini semua ciptaan, tapi ini firman. Firman ini adalah Tuhan sendiri. Di mana kita tahu kita mengikatkan diri kita dengan Tuhan? Di firman. Saudara mau tahu nasib keluarga saudara tahun depan? Di firman. Anak-anak saudara yang kalau tidak besar? Di firman. Masa pensiun saudara? Di firman. Hari ini di firman. Tidak ada orang pintar. Di firman. Amin. Coba tertawa tuh sedikit. Pendeta terlalu keras sekali. Haleluya. Because I love. Amin. Karena saya mengasihi saudara di kompleks ini. Saya sungguh mengasihi. Ya, bagi saya dan istri saya ini kan bukan bagi saya seperti family kita. Terus sering saya di sini. Jadi bagi saya bicara apa adanya ya Bapak Ibu ya. Karena kita keluarga, saya menganggap bukan cuma Pak Pras, Bu Joyce, Bu Nona, Bapak, bukan. Tapi saya semua orang nggak asing muka saya barangkali di sini. Karena itu saya anggap ini family. Les, kalau family kita bicara apa adanya. Kalau pendeta lain sudah mungkin dikasih yang manis-manis buat saudara ya. Mungkin selalu sudah manis-manis kita kasih, kali ini yang cukup dulu. Belum. Masih. Supaya kita kuat.
Supaya kita punya cerita di tahun 2021 dengan benar. Supaya Yesus hidup dalam keluarga kita. Bukan jadi hagama Kristen yang taat, tetapi jadi pengikut Kristus yang setia. Mengikatkan dirinya, rohnya dengan Tuhan. Membangun family dengan benar. Taruh nilai. Kita memang tidak sempurna. Waktu suamimu membuat salah, suamimu tahu bahwa dia tidak sempurna. Karena itu dia memberi pasangan kepada saudara yang lebih kelihatannya baik. Supaya suamimu yang tidak sempurna itu menjadi baik karena kamu ada. Demikian pun karena istrimu yang kurang baik, karena kamu ada maka keluargamu akan jadi baik. Karena kita sama-sama orang berdosa, kita sama-sama tidak sempurna, kita sama-sama punya kekurangan. Jangan dilihat kekurangannya, dilihatlah sesuatu yang bisa membangun kehidupan keluarga saudara. Apakah Yesus tahu bahwa Sakeus, bahwa Petrus akan menyangkal dia? Dia tahu. Tapi kembali pilihan ada pada mereka. Beruntunglah si Petrus bisa bertobat. Dan akhirnya karena dia bertobat, Bapak Ibu, dia bertobat. Kan dia enggak, saya tidak mengenal dia, saya tidak mengenal dia. Nah, ini muridnya, saya tidak mengenal dia. Tapi karena dia bertobat, dia minta ampun. Mata Yesus melihat dia, mata bertemu mata. Dan Petrus menangis dan dia bertobat. Dan Tuhan percayakan dia untuk berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Itu khotbah pertama. Gereja didirikan pertama. I will build my church, Yesus bilang. Who am I? Banyak bilang nabi-nabi bilang, aku adalah Mesias anak Allah yang hidup. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, karena bukan manusia yang mengatakan itu kepada engkau, tapi Bapa di sorga. Tapi Yudas, dia memilih jalannya sendiri. Dia pilih gantung diri di pohon. Artinya, Tuhan memilih Bapak Ibu Saudara sekalian di sini. Tuhan menetapkan pasangan hidupmu. Tergantung sekarang pilihan sama orang. Kita mau berakhir di orang banyak yang menyaksikan pertobatan kita dan menjadi kesaksian keluarga kita. Orang melihat keluarga yang hancur dipulihkan Tuhan. Yang mustahil bagi dunia tidak ada mustahil bagi Tuhan. Dan saudara boleh beri kesaksian bahwa Tuhan itu hidup. Atau saudara mau berakhir di pohon tomat, gantung diri. Artinya perceraian dan semuanya habis. Clear. Tinggal cerita, dan cerita tidak baik untuk dikenang, tidak baik untuk diceritakan kepada anak cucu kita. Pilih. Pilihan di tangan kita. Pilihan dalam hidup kita. Yesus sudah memberi yang terbaik. Karena dia mengasihi kita. It's Christmas. Christmas. Amin. Jangan kita paksa Tuhan. Saya baru dapat kabar tadi. Saya baru bilang sama Bu Joyce. Sebenarnya saya harus ke Manado memang bulan ini. Nah, saya baru bulan lalu ke sana memberkati pernikahan anak pendeta di sana. Saya harus balik lagi. Saya bilang seperti ini. Ya nggak usah lah saya pergi dalam keadaan seperti ini juga. Anak-anak saya mau itu pergi. Karena mereka udah lama, 10 tahun udah pulang. Kalau saya beberapa kali. Mahal, tiketnya mahal. Saya bilang kalau saya sendiri dipanggil, it's okay. Bukan hanya untuk khotbah Natal. Maka khotbahnya begini-begini juga. Sudah rugi-rugi ya orang mau panggil saya seperti itu. Setelah tahun depan aja. Sekalian tahun depan banyak waktu. Sudah sepakat seperti itu. Saya tidak gila untuk pergi juga. Saya pikir kalau saya nggak sama anak istri saya nggak pergi, untuk apa saya sendiri juga. Tapi saya tadi baru ditelepon. Mas Risi, saya bilang, ya seperti yang saya bilang. Akhirnya mereka sepakat, enggak, ini maunya jemaat di sana. Saya datang dan saya dan seluruh keluarga saya. Anak-anak saya sebenarnya udah bilang seperti, ya dia nggak jadi ya. Saya nggak tahu jadi atau enggak. Kita serahkan sama Tuhan. Kalau Tuhan mau kita berangkat, kita pergi sekeluarga. Kita pergi. Kalau Tuhan juga mau sendiri, saya papa yang pergi untuk memberitakan Injil, ya saya yang pergi. Tapi kalau Tuhan mau kamu juga pergi, kalian semua pergi. Dan saya harus pergi tuh untuk Natal di sana. Artinya, biarkan hidup kita sama Tuhan. Amin. Percayakan hidup, jangan takut kalau sama Tuhan. Jangan bilang, aduh, kalau sama Tuhan, nanti Tuhan buat seperti ini, Tuhan tidak suka, bagaimana? Kan banyak begitu kan. Aduh, kalau kita sama Tuhan, nanti Tuhan nggak suka, bagaimana Tuhan? Nggak bisa. Yang baik atau tidak baik, percaya aja sama Tuhan. Amin. Mari kita dedikasikan keluarga kita, hidup kita. Pesan intinya adalah ayat tadi.
Supaya saudara mengikatkan dirimu dengan Tuhan. Supaya kau menjadi satu roh dengan Dia. It's Christmas. Itu hadiah Natal yang terbesar. Untuk kita menjadi satu roh dengan Dia. Bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kita. Amin. Saudara pernah memilih Tuhan Yesus? Enggak pernah. Jadi kalau malam hari ini kita ada menjadi orang percaya, saudara duduk sebagai suami istri, Tuhan yang memilih saudara. Let's worship. Saya mau Bapak Ibu buka hati kita, supaya kita menyembah Tuhan. Biarkan Roh Kudus berbicara pada saudara. Firman Tuhan ini hanya buka jalan. Yang keras akan dilemburkan. Tapi selebihnya biar Roh Allah yang berbicara kepada kita. Bukan saya. Ini hanya Allah. Biarkan Roh Tuhan berbicara kepada saudara. Mari kita berdoa dan saudara menyembah Tuhan sebentar. Biarkan Roh Kudus yang menjamah. Roh Kudus yang menjamah saudara. Kau hidup Tuhan. Kau ada di tengah-tengah kami. Kau Bapa yang baik. Kau Allah yang perkasa. Bapa yang kekal. Raja damai. Yesus Tuhan. Firman-Mu selesai dihotbahkan. Tapi benih itu biar tinggal di hati kami. Kami refleksikan tahun 2020 ini. Supaya kami punya pengampunan. Aku berdoa terutama untuk pasangan-pasangan suami istri yang ada di tempat ini. Oh Lord, You make us one. Kau yang menjadikan kami satu. Two become one. Dua menjadi satu. Dan Kau berkata tidak ada perceraian di antara kamu. Tidak ada hati yang lain di antara kamu. Aku yang memberikan pasangan hidupmu kepada kalian. Aku yang memberikan anak-anakmu kepada engkau. Dan mereka adalah the next generation. Generasi penerusmu. Mereka akan bercerita tentang papa, tentang mama. Mereka akan membangun keluarganya 10-20 tahun akan datang. Menurut teladan orang tuanya. Lord, pray. Aku berdoa Tuhan. Oh Jesus, malam hari ini. Hanya maut yang memisahkan semua. Jesus. Engkau berkati pasangan-pasangan suami istri ini. Engkau berkati anak-anak cucu mereka. Engkau tidak memisahkan mereka Tuhan. Engkau sudah menjadikan mereka satu. Karena itu di dalam nama Yesus Tuhan, aku berdoa dan melepaskan berkat Tuhan ini. Berkat firman Tuhan ini. Bahwa firman itu hidup dan berkuasa. Membangun kami, mengarahkan kami, mendidik kami, menegur kami, mengajar kami untuk berjalan dalam ketetapan-ketetapan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan, hamba berdoa dan hamba melepaskan berkat Tuhan ini. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal pikiran manusia. Allah Immanuel itu, Roh Kudus itu turun kepada kami dan memberkati kami. Tuhan pelihara kami. Kami tidak akan pernah kekurangan karena Tuhan memelihara kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, hamba bersyukur, hamba berdoa. Haleluya. Semua kita yang setuju dan mendengarkan, menerima firman Tuhan, katakan sama-sama. Amin. God bless. Puji
Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan dan saatnya kita akan masuk dalam kedelai service. Kita tidak punya lilin, oleh sebab itu kita bisa mempergunakan HP kita untuk menghidupkan cahaya presenter. Kita boleh bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara dan boleh minta tolong lampu ini dimatikan. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap, bintangmu gemerlap, juru selamat manusia, juru selamat manusia telah datang ke dunia, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Malam kudus sunyi senyap, malam sunyi senyap, Tuhanku penebus, Tuhanku penebus, telah datang ke dunia, bawa keselamatan kekal, keselamatan kekal. Puji haleluya, puji haleluya, puji Tuhan. Terima kasih, boleh duduk kembali dan kita boleh matikan senternya dan kita akan mengakhiri ibadah perayaan Natal keluarga Baku Dapur di tempat ini. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaiblah Engkau Tuhan. Kami memuji kebesaran, ajaib Tuhan, ajaib, ajaib, ajaib. Kami memuji berkat Tuhan. Kita satukan hati kita, kita tundukkan kepala kita, dan kita berserah kepada Tuhan malam hari. Ajaib, sungguh ajaib Engkau Tuhan. Ajaib apa yang Kau perbuat di luar kemampuan dan batas pikiran kami. Tak terselami pikiranmu,
tak terdeteksi jalannya, karena kehendak-Mu yang jadi. Jemaat Tuhan, terimalah firman Tuhan ini dan pulanglah dengan kekuatan Allah. Mari angkat tanganmu. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal pikiran manusia turun ke atasmu buat keluargamu, suami, istri, anak, cucumu, orang tuamu. Diberkatilah engkau apa yang kau kerjakan di ladang maupun di kota. Diberkatilah buah tanganmu, diurapilah pemikiranmu, sehingga apa yang kau pikirkan itu menjadi kenyataan di dalam Tuhan. Diberkatilah buat tanganmu, sehingga apa yang kau kerjakan dalam campur tangan Tuhan, engkau tidak bekerja sendiri, Roh Tuhan bersama-sama dengan engkau. Diberkatilah keluargamu, diberikan kesehatan, kekuatan, perlindungan dan damai sejahtera. Dibaharuilah kehidupanmu, sehingga diberikanlah kepadamu hati yang baru dan roh yang baru. Dibuatnya kau berhasil dan kau akan beruntung. Terimalah berkat Tuhan dari Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Pertolongan Tuhan kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sampai Tuhan datang kedua kali. Maranatha. Amin. Ya, panitia minta kita doa makan. Mari kita doa makan, karena kita orang Kristen. Let's pray. Kami tahu bersyukur bahwa keluarga di tempat ini menyediakan kepada kami makanan dan minuman. Itu menjadi kekuatan buat kami. Tuhan, terima kasih. Jerah lelah mereka diberkati Tuhan, diurapi Tuhan. Tuhan membukakan tingkap-tingkap surga dan tingkap-tingkap langit. Dan kau berkati makan minuman ini, kau kuduskan bagi kami, jadi kekuatan bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, selamat menikmati makanan hidangan yang ada. Tuhan Yesus berkati. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas and happy. We wish you. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas and happy New Year. Salam bagi sekalian. Selamat hari Natal dan tahun baru. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas and Happy New Year. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad.
kasih.